Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai makam Raja Tutankhamun, penguasa Mesir yang hari ini dalam sejarah dibuka. Seperti apa sih kisah lengkapnya? Gue akan menceritakannya lebih detail lagi. Ini 98 tahun yang lalu nih geng, tepatnya di 16 Februari 1923 ya. Arkeolog nih membuka makam Raja Tutankhamun Mesir. Dilansir dari histori arkeolog Inggris nih geng, yang memasuki ruang pemakaman penguasa Mesir kuno yakni Raja Tutankhamun adalah Howard Carter. Dan dikutip juga dari The New York Times nih pada 16 Februari 2012. Makam Raja Tutankhamun ya geng terletak di Valley of the King atau Lembah Para Raja sebelah timur Sungai Nil di Mesir. Nah, sebagai informasi histori ya, kalau orang Mesir kuno nih geng sebelumnya melihat raja-raja mereka nih sebagai dewa, dan karena itu ya mereka dengan hati-hati nih mengawetkan tubuh raja setelah kematian. Juga membuat kuburan rumit nih yang berisi harta karun untuk menemani para penguasa itu menuju akhirat. Dan pada abad ke-19 nih, para arkeolog dari seluruh dunia nih geng berbondong-bondong ke Mesir nih, di mana mereka nih menemukan sejumlah makam raja-raja Mesir tersebut. Dan diceritakan juga nih banyak banget makam raja-raja Mesir tersebut nih geng dibobol oleh perampok, dan juga harta nih yang berada di makam tersebut dicuri. Makam Raja Tutankhamun nih geng dimulai pada tahun 1907, dan ketika arkeolog Inggris yang bernama Edward Russell Ayrton nih menemukan di sebuah situs di daerah tersebut yang berisi pot, juga piring, dan juga benda-benda lain ya milik Tutankhamun yang waktu itu relatif tidak dikenal oleh Firaun abad ke-14 sebelum Masehi. Nah, sponsor Ayrton nih pada saat itu adalah American Theodore M. Davis, menyatakan ya kalau dia telah menemukan makam Tutankhamun dan juga menyumbangkan nih beberapa benda ke Museum Seni Metropolitan New York. Tapi setelah bertahun-tahun dipelajari nih, Herbert Winlock nih geng, seorang kurator di Met, menemukan kalau benda-benda yang tersisa dari proses pembalseman dan juga pemakaman, dan bahwa situs ini sebenarnya bukanlah makam Tutankhamun. Berteori bahwa Tutankhamun nih geng kemungkinan besar dikubur di dekatnya, dan arkeolog Inggris yang bernama Howard Carter nih berkorespondensi juga dengan Winlock dan memutuskan untuk mencari makam tersebut. Nah, pada saat itu mereka didanai nih oleh Lord Carnarvon, dan Howard Carter akhirnya mulai menggali daerah tersebut pada tahun 1914 dan tidak menemukan apapun nih geng selama 7 tahun. Lalu nih Lord Carnarvon mempertimbangkan untuk menyerah. Nah, pada 4 November 1922 nih, Carter akhirnya menemukan jalan menuju makam Tutankhamun nih. Setelah 3 minggu menyingkirkan batu dan juga puing-puing dari koridor di belakang pintu, Carter nih akhirnya mencapai pintu kedua yang disegel. Tanggal 16 Februari 1923 nih, Carter mulai menurunkan pintu ke kuburan, dan media Amerika Serikat nih geng, The New York Times ya, menyebut pada hari itu sebagai hari yang paling luar biasa dalam seluruh sejarah penggalian Mesir. Mereka pada saat itu dihadapkan nih dengan pemandangan makam raja yang sangat mega, dan sebuah ruangan juga yang luas, dan juga dekorasi yang sangat indah ya geng. Terdapat juga nih ada kuil besar yang dilapisi dengan emas bertahtakan dengan fainse biru cemerlang. Makam Raja Tutankhamun nih menjadi makam kerajaan yang terawetkan terbaik yang pernah ditemukan nih geng. Carter juga menghabiskan 8 tahun berikutnya memindahkan benda-benda dari makam yang sebagian besar disimpan di Museum Mesir di Kairo atau dipajang dalam tur. Tadi dia
sedikit bahasan cerita nih mengenai makam Raja Tutankhamun, penguasa Mesir. Hari ini dalam sejarah dibuka. Nantikan terus game video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau ceritanya nih, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.